Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin. Itu kipas di biar muter. Syekh. Biar dah. Al-faslur rabi' al-kalbu. Al-faslur rabi'u al-kalbu. Adapun fasal yang keempat, anggota tubuh yang harus dijaga. Yang penting adalah al-qalbu, hati. Yang harus dijaga itu hati. Kenapa hati ini penting? Karena segala sesuatu itu sumbernya dari hati. Ulama katakan, wa idza halatil hidayatu qalban nashatat fil ibadatil a'dha'u. Bila hidayah itu nempat ke hati, datang ada petunjuk, ada taufik masuk ke hati, maka gak perlu disuruh ibadahnya. Nasyatatil ibadatil a'dha'u, maka semangat untuk melakukan ibadah anggota tubuh. Dipatokannya hati. Kalau kita malas, berarti hati kita ada sesuatu yang menghalangi datangnya hidayah. Tapi kalau kita semangat ibadah, semangat banget, ada orang kok semangat banget ibadah, itu lagi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak dapat hidayah, mau boro-boro sholat tarawih gitu ya. Karena ada hidayah itu bukan ada pok hidayah tukang nasi uduk, tapi hidayah itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diminta, yang diminta kan Allah nyuruh di Quran, ihdinas siratal, itu minta hidayah. Walaupun kita udah bener, udah sholat, udah ngaji, tetap Allah nyuruh ketika sholat baca Fatihah, enggak? Minta hidayah. Orang ngaji doang butuh hidayah biar ikhlas. Orang beramal butuh hidayah sama Allah. Siapa bilang kita udah taat? Tetap butuh hidayah biar istiqomah, butuh hidayah biar ikhlas, butuh hidayah biar at-tabarri 'anil haul, melepas dari merasa bebas. Allah, ya Allah, saya nggak punya apa-apa. Butuh hidayah, semua itu butuh hidayah. Makanya setiap sholat terus dibaca Fatihah. Fatihah itu maknanya besar, luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ya Allah, gitu. Butuh hidayah buat tobat, butuh hidayah buat balik ke Allah, butuh hidayah buat ngamalin lagi, gitu, ngamalin, ngamal. Butuh hidayah buat naikin derajat kita di sisi Allah. Kalau orang kagak mau naik derajat, di situ aja, udah sini aja. Itu namanya daniyul himmah, orang yang himmahnya rendah. Orang kalau himmahnya aliyah, dia nggak mau. Kemarin sholat ini sekarang saya harus, tahun ini harus begini, begitu. Itu namanya hidayah, harus terus minta Fatihah. Jangan sepelein orang baca hadarat gitu atau baca Fatihah, karena isinya minta hidayah. Tuh, kita ini kan aslinya pemalas. Kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Nah, hidayah itu tempatnya di hati, di wadahnya itu hati. Maka hati itu penting. Summa 'alaika bihifdzihi wa islahi. Kemudian wajib atasmu, lazimkan atas olehmu dengan menjaga hati dan memperbaiki hati, terus menerus perbaiki, biar anggota tubuhnya benar. Orang boleh gedemen, benci sama orang, hasut sama orang, kagak suka sama orang, mengotak-ngotakin orang, ngadu domba, gedeg sama orang, lantaran hatinya kotor. Orang kalau hatinya ini nggak bakal ada benci, agak ada, gitu ya. Sifatnya rahmah, kayak gitu, sifatnya rahmah, nggak ada benci. Cuma alaika bihifdzi wa islahi. Terus didandanin,
islah itu diperbaiki. Kita punya motor butut, kalau nggak di bengkel turun mesin, benar nggak? Kagak nyampe. Kendaraan kita itu hati, niat adanya di hati. Kalau hatinya rusak gimana? Niatnya rusak juga nanti. Maka menjaga hati itu penting. Menjaga hati itu. Orang kalau naik motor rusak aja orang enak ya, nggak enak. Apalagi sampai mogok di jalanan, nuntun segala macam. Apalagi kalau kita punya hati rusak, pasti nggak enak. Jangankan orang lain, dirinya pun nggak enak. Ya, orang kerjanya ngadu domba mulu, gitu. Jalan ke sini ngomongin ini. Jangankan orang, dia aja nggak enak. Kenapa? Dia harus ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kenapa? Ngadu domba. Diketekan hatinya tuh. Pokoknya harus benci saya mah. Dan saya harus ngajak orang biar benci juga. Tuh, capek nggak? Capek. Bahaya untuk hati itu. Wa husnul nazar fi dzalik, dan bagusnya pandangan pada yang demikian, pada hati. Bagus fi amrikal, biar benar, babadzul majhud, dan sungguh-sungguh. Badul majhud mencurahkan segala kemampuan buat ngejaga hati. Kita punya ayam aja, dari pagi sampai sore diurusin, punya burung diurusin, dijaga bener. Giliran hati orang disiram-siramin, orang ngaji enggak. Kita punya sesuatu diurus, punya apa aja kita urusin, punya cincin kita gosok-gosok, sampai pada bolong kain pas gosok cincin, sampai nyala tuh kain, gitu ya, makasih gosok cincin, kita ngurusin biar cakep, biar kelihatannya bagus, diurusin, dilatih. Kita punya badan aja kita urusin, mandi, biar kita punya hati nggak diurusin, diamin. Punya sifat buruk, nggak mau ngaji, nggak mau didandanin, ya udah harus dandanin. Tuh, kalau kita nggak bisa ngedandanin, bawa ke bengkel. Kita nggak bisa, bukan mekanik, jangan coba-coba bawa ke bengkel. Kalau kita bukan orang yang bisa mendandani hati kita, hadir di tempat-tempat di mana di situ hati kita dididik. Fa innahu a'zamu hadhihi al-a'dha khataran wa aktsaruha atharan. Maka sesungguhnya hati itu paling besarnya anggota bahayanya dan paling banyak asarnya, pengaruhnya paling banyak tuh hati. Begitu ya. Hati itu penting. Hatinya cakep juga. Allah tuh demen kalau ngeliat, walaupun udah gedemen dandanannya, orangnya biasa aja. Allah demen, resep. Kalau orang udah didemenin sama Allah cukup, nggak perlu didemenin makhluk, nggak perlu tebar pesona, begitu, nggak perlu tebar pesona, nggak perlu dijampi Allah mahabib li ilayya jami'an nas, ya Allah berikan cinta bermanfaat, nggak perlu. Cari aja cintanya Allah, cukup. Orang benci semua bodoh amat, yang penting kita udah mencapai cintanya Allah, gitu. Nggak perlu kita memikat. Kenapa? Kalau kita nyari cintanya makhluk, tiba-tiba ada yang gede aja, kita nggak ikhlas doanya. Waduh, doanya nggak ini. Minta biar didemenin sama makhluk orang sekampung, nggak bisa. Carilah cintanya Allah, cukup, mencukupi itu. Kalau nyari biar didemenin semua makhluk, nggak bisa. Mencari sesuatu, ngapa makhluk jadi tujuan? Biarin aja udah makhluk mah. Yang penting kita, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian ulama, Al-Haradun Al-Misri bilang, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki antara hubungan dia dengan Allah, sholatnya dirapiin, ibadah yang lain dirapiin, sama Allah rapi, maka hubungan dia dengan manusia akan dirapiin. Begitu. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Orang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki pula zahirnya. Nah gitu, kalau pengen cantik, ini cantik dari hati. Baik itu dari hati. Ya, semuanya hati, patokannya. Tulus itu dari hati, semuanya dari hati. Ikhlas dari hati, semua itu dari. Kalau udah bisa ngendaliin hati, tenang, begitu tuh, enak hidup. Jadi kesenangan hidup tuh bukan di liburan atau hiburan kan.
di hati, walaupun adanya di kamar, di rumah, nggak keluar-keluar, tapi hatinya tentrem, hatinya ayem, enak, nggak perlu game begitu, nggak perlu ayah gabut nih kemana main game, main game kalah mulu lagi, makin gabut ya. Udah kalau hatinya tenang, nonton bola yuk, nonton bola, pilihannya kalah timnya, gede banget kan. Tapi kalau hatinya tenang, kalah, dicemooh sama temennya biasa. Tapi kalau yang gak terima, udah TV-nya dibanting, apalagi final champion, udah begadang-begadang, kalah lagi, mana taruhan lagi tuh. Tapi kalau hatinya tenang, mau kayak apa lagunya, kayak senang aja, tenang, kayak hatinya tenang banget. Nah, makanya tiap hari tuh karena hati ini berubah-berubah, maka terus mengupayakan biar hati ini bagus. Bukan orang lain yang bisa bersihin kita, diri kita. Gitu. Sahibul bait adra bima fi. Tuan rumah itu yang lebih tahu yang isi rumah. Sahibul bait adra bima fi. Kata sebagian kata orang yang mengucapkan orang yang punya rumah jadi tahu, yang lebih tahu dia. Nah, kita yang punya hati, kita juga yang lebih tahu. Kita yang tidak ada. Fa innahu a'dhamu hadhil 'adha qadar wa adaquha amron, dan paling halusnya a'dha apanya, amron urusannya, paling lembut hati, sensitif gitu. Maka jaga hati gitu ya, jaga banget, jangan sampai terluka. Itu mah apaan terluka, itu bukan itu, makanya mah penyakit hati. Wa asyaquha, dan paling beratnya a'dha apanya, silakan dibetulinya, paling berat, susah. Wa as'abuha hala, dan paling sulitnya a'dha keadaannya, paling susah banget. Nah, makanya orang-orang yang punya hati bersih itu jadi kekasih Allah, jadi kekasihnya Nabi Muhammad SAW, dipilih dan seimbang lagi, istiqomah ya, istiqomah terus, istiqomah. Belum tentu orang yang rajin ngaji hatinya juga bersih, belum tentu. Orang yang rajin ibadah juga belum tentu. Kadang ibadahnya rajin tapi ngomelin tetangga juga rajin, gedegnya rajin, hasudnya rajin. Malah paling banyak hasud orang tukang ngaji. Yang banyak hasudnya itu ulama, ustaz, tukang ngaji, kelompok-kelompokan hasud, mau ini mau right, begitu. Ngaji kok makin begitu, makin tenang, makin tentrem gitu ya. Jangan ngaji ke sono, memang apa? Udah jangan. Lah, gimana sih? Makin ngaji kok makin takut, makin ngaji kok makin sama orang nggak ini. Anu gitu. Apalagi ngikut-ngikut partai. Udah yang nggak satu partai musuh-musuhan, padahal dulunya satu majelis, beda pilihan 0102 gabung. Apaan kayak gitu? Pilihan boleh beda, tapi hati nggak usah pecah. Mau satu majelis pecah gara-gara beda pilihan, nggak usah. Belum milih apa kayak saya milih partai kodok begitu aja, gitu. Nggak usah urusan dunia akhirat jadi berantakan, urusan dunia hati jadi nggak kacau banget. Nanti di tahun 2024 nggak usah lagi gitu-gitu. Pilihlah pilihan kita kalau memang itu benar, tapi jangan membenci orang yang beda dengan kita juga. Belum tentu yang beda pendapat itu ya begitu tuh. Jangan sambit-sambitan, nggak ada yang tahu. Wa adzkuru fi khamsati usulin muqni'atin, dan aku sebutkan pada bab ini akan 4 dasar yang mencukupi. Pertama, al-aslul awwalu qauluhu ta'ala. Dasar yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui akan khianatnya pandangannya khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang merahasiakan oleh hati. Apa yang dirahasiakan oleh hati Allah tahu.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan benar-benar Allah itu tahu akan apa yang ada di hati kalian, hati-hati kalian. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innahu alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah itu maha tahu dengan dzati sudur, yang memiliki hati. Kam dzakarahu wa karrara dzikrahu fil Qur'an, akan berapa banyak menyebutkan oleh Allah akan innahu alimu bidzati sudur, Allah yang itu banyak sering waqarrar dan mengulang-ulang Allah dzikrahu akan menyebutkan, Allah akan menyebutkan ayat ya, menyebutkan kalau Al-Qur'an ini di dalam Al-Qur'an diulang-ulang akan masalah hati, mau sudur di hati diulang-ulang mau. Wa kafa bitila'in, dan cukup dengan mengetahuinya orang yang tahu, bitila'in alimil khabir, dengan mengetahuinya Allah yang maha tahu, al-khabir maha awas. Tahdziran wa tahdidan lil khawasi, halnya mengingatkan dan mengancam bagi orang khaus minal ibadi, daripada hamba, dan mengingatkan hamba-hamba. Lianna al-mu'amalata ma'alla min ghulub khatarun khatirun, karena sesungguhnya muamalah, berhubungan, berinteraksi beserta zat yang maha tahu alam gaib Allah, maksudnya itu bahaya yang sangat besar. Anzur madza ya'lamu min qalbik, maka perhatikan apa yang Allah ketahui dari hati. Allah nggak ketipu, walaupun di dalam Allahu Akbar di hatinya niatnya pengen apa tuh Allah nggak tahu. Kita baca sholawat di hatinya pengen apa Allah nggak tahu. Gitu ya, udah bersih hati. Karena Allah yang dilihat muamalah itu hati, bukan zahir. Nggak ketipu. Kita ikhlas enggaknya, ya, ikhlas dan tidaknya itu Allah yang tahu. Maka dari itu penting mengetahui tentang hati. Orang nggak tahu, kita ibadah aja kelihatannya lebih rajin banget ya, sedekahnya rajin, ibadahnya rajin, gajinya rajin. Isi hati kita Allah yang tahu. Begitu ya. Tuh, Allah yang maha tahu. Kalau muamalah sama Allah berat, nggak bisa ngumpet-ngumpet. Kalau manusia bisa ditipu, bisa dimanipulasi, Allah nggak bisa. Musyawarahnya kita nggak bisa. Kali dia mah anaknya kiai, dia mah nggak bisa mau anaknya siapa. Dia mah anaknya ini anaknya nggak bisa. Yang sama Allah itu face to face. Nggak bisa, nggak ada dukungan di sini. Dia ya dia, baik buruknya dia di hadapan Allah. Berat banget ya. Ya berat kalau nggak ngaji mah. Itu berat. Al-aslu tsani, bermula asal yang kedua, qaulu Rasulullah SAW, itu firman itu sabda Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah itu tidak memandang Allah kepada rupa kalian. Allah nggak mandang rupa, mau kayak gimana kek, rupanya nggak dipandang. Maksudnya nggak memperhatikan itu, nggak jadi penilaian teman di sisi Allah mah. Kali yang hidungnya mancungan dikit dia diterima enggak gitu. Wa absyarikum, dan kulit kalian. Allah nggak mandang rupa, Allah nggak mandang kulit. Ya mau kulit hitam, kulit putih, kulit bulat, kulit belang, nggak apa-apa. Wa innama yanzuru ila qulubikum, hanya saja Allah melihat kepada hati kalian. Maksudnya suci dan tidaknya, kesucian hati kalian yang dilihat. Orang kalau bagus walaupun bagi demen, tinggalnya di tempat sampah, wali, banyak wali yang begitu tuh, acak-acakan, apalagi wali majdub, nggak jelas, sekarang dicoret-coret, sekarang gitu. Tapi dia punya hati bersih, Allah demen. Malah yang dandanannya rapi, yang dandanannya pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang dandanannya rapi, tapi hatinya nggak didandani, Allah mau dedeng, nggak dipandang sama sekali. Enggak, begitu nggak akan dipandang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting urusan hati itu bukan masalah sepele. Ngurus hati nggak gampang. Falqalbu idzan mawdi'un li rabbil alamin, maka adapun hati ketika itu, kalau begitu mawdi'u yaitu tempat nazari rabbil alamin, pandangan Tuhan semesta. Tempat dipandang, objek pandangan Allah itu ke hati. Kalau hatinya bagus, bagus. Kalau hatinya jelek, jelek.
Yang ajaban maka duh kagum sekali miman yahtamu biwajhi, dari orang yang peduli perhatian siman dengan wajahnya. Alladzi huwa maudi'u nadhiril khalqi, yang bermula ladzi itu tempat pandangan makhluk. Fayaghsiluhu maka dia mencuci akan alladzi, wa yunazzihuhu dan mensuci yang membersihkan ladzi akan wajah alladzi minal qadari dari kotoran wal nasi dan kotoran, wa yuzainahu dan dia hiasi akan wajah bima amkanahu dengan apa yang dia mungkinkan. La yatali'a makhlukun fi alaibin, agar tidak melihat oleh makhluk pada wajah atas aib. Wala yahtamu biqalbihi, dan tidak peduli siman dengan hatinya. Alladzi huwa maudi'un nadhri rabbil alamin, yang mana di hati itu tempat melihatnya Tuhan semesta. Kita mempunyai wajah diurus, pakai skincare, pakai ini, pakai itu, pakai apa ya biar wajahnya kelihatan cakep begitu, pakai pemutih, pakai backclean, hair putih ya. Tapi sama hati gak peduli, sama zahir kita cuci gitu. Kita ngaca lagi sampai kacanya pecah, sering-seringnya ngaca lagi loh. Tapi urusan hati kagak dipeduli, kata Imam Ghazali. Urusan zahir kita peduli, urusan batin kita bobrok. Agama tuh adanya di batin. Kalau batin kita bobrok, agama bobrok. Walaupun pakaiannya pakaian Islami, pakaiannya pakaian Muslim, tapi kalau hatinya bobrok. Emang maling masjid nggak pakaian peci? Emang penjahat yang ada di masjid emang nggak pakai itu mah? Kayak pakai sarung atau peci? Tapi hatinya bobrok aja. Gitu. Jadi patokan, dia pakai peci mulu nggak jadi patokan. Gitu. Dia mau bersih mulu suaranya nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan. Jadi patokan adalah hati. Orang Hadramut itu hatinya bersih. Nabi yang ngomong orang Hadramut itu aliyanu quluban, hatinya tuh lembut. Nabi katakan al-imanu yamani, iman itu adanya di Yaman. Wal hikmah yamani, hikmah itu ilmu akhlak, ilmu yang adanya di Yaman. Jadi nanti Nabi ngasih tahu nanti bakal datang satu kaum yang tabiatnya halus, hatinya lembut, orang Yaman. Yang ngasih itu Nabi, yang mensifati itu Nabi. Nabi udah tahu. Jadi kalau pengen belajar hati sama orang Yaman, sama orang Hadramut, terkhususnya para habaib yang dari sana, gitu ya, lembut, hatinya bagus, bersih. Mereka mah sufi itu ahli tasawufnya dari kecil mereka mah, dan lingkungan. Kita mah sufinya suka finansial, sufi suka film, gitu. Kalau orang sana asli, nggak ngaku-ngaku tapi asli, kan itu yang top. Ya, yang pernah kesana ngelihat ada orang kayak apa, jalannya pakai tongkat tapi sama ibadah haji, buta jalan kaki. Hadramut ya, tanahnya didubilkan bi aqdami sholih, suasananya, keadaannya dibentuk oleh kaum solehin, orang-orang soleh. Dan emang didoain sama Nabi, didoain sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gitu. Jadi bukan tempat. Kita menziarah itu bukan tempat, tapi orang. Maka kita ziarah ke Tarim bukan hanya sekedar menziarahi makam ataupun tempat-tempat bersejarah, tapi menziarahi keadaan sekitar dan didikan salaf turun temurun. Nih Imam Ghazali di sana udah pakaian. Kalau di sini kan masih ngejahit ini bahan mentah, di sana udah jadi pakaian, udah rapi. Orang sana udah rapi. Kita iya di sana udah jadi pakaian. Itu hebatnya orang sana. Ilmu itu udah jadi amal. Karena mereka mah sebelum menjadi alim udah dicekokin amal dulu sama orang tuanya, dididik akhlak dulu.
masih kecil di tarbiyah. Ketika ngaji ya udah nyetel ilmu dan amal, itu tarim, orang tarim. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam salah satu doanya, wali tumbuh di situ seperti rumput atau seperti tanaman, tumbuhnya wali di situ. Amanya betul bak, tumbuh wali di sana seperti rumput cepat banyak. Allah yang mau itu mah. Kenapa cepat? Hatinya bersih, hatinya bagus, hanya jadi banyak wali-wali gede. Gitu. Hatinya bersih, hatinya tawakalnya tinggi, qanaahnya tinggi. Gitu. Gak ada yang hubung dunia, gak ada. Sabar, ya sabar, hatinya lembut, alim ya alim. Itu orang tanaman. Bersahaja, kenal nggak kenal, assalamualaikum, kita kenal. Coba kita kenal jumpa ya, assalamualaikum. Dan nyaris tidak melihat perempuan sama sekali. Itu yang mau hendak dijarahin mah, bukan berarti Mekah Madinah. Mekah Madinah mah karena ada Nabi aja, karena ada Mekah sama Madinah, nggak ada itu, nggak bakal itu mau kunjungi karena tempatnya Nabi aja. Makanya ulama katakan al-Makkah wal Madinah afdal biyaqin. Mekah Madinah afdal dengan yakin karena nas Al-Quran dan hadis. Tapi tarim laisa laha badil, nggak ada tandingannya sampai sekarang, nggak ada tandingannya. Itu tarim mah. Betul, makanya yang nggak ngiri, karena ada di Mekah udah campur, udah banyak, tapi ketarim masih murni, masih alami ahwalnya orangnya, menunjukkan hatinya masih bagus. Saya punya guru pergi umroh selain Makkah Madinah nggak mau, udah kelar rumah pengen pulang, nggak betah keadaannya, udah tidak mendidik hati lagi, ada sekitarnya udah nggak ini lagi, udah rohaniyahnya itu udah hilang disebabkan ulah manusianya, disebabkan itu. Jadi kalau pengen tahu prakteknya ini, ditarik prakteknya kitab Imam Ghazali, ditarik kelembutan hatinya kayak apa orang, ditarik lembut hatinya. Wala yahtamu, dan tidak peduli dia dengan hatinya, alladzi huwa mawdhi'un nadhar bil alamin, yang mana itu tempat melihatnya Rabbil Alamin. Wa yutahhirahu yuzainahu yutayyibahu, maka dia mensucikan hati dan menghiasi dan membaguskan hati. Kai la yattali'a Rabbu jalla jalaluhu ala danasin fihi, agar tidak melihat Allah oleh Tuhan jalla jalaluhu, maha agung oleh keagungannya, tidak melihat ala danasin atas kotoran di dalam hati, wa syainin dan keburukan, wa abatin dan penyakit, wa aidin dan aib. Bersihin hati biar Allah nggak lihat itu. Dilihat ada tai ayamnya dikotok, bau gitu ya, nggak betah rahmat. Ilmu juga nggak betah, hidayah nggak betah. Bal yu'miluhu, akan tetapi dia mengabaikan akan hati di qadaihi wa qadari wa qabaih, dengan hal-hal buruk yang kotoran, wa qabaih dan buruk. Qadaih itu hal yang membuat malu, wa aqdarin dan kotoran, wa qabaih dan hal buruk. Kalau itala al-khalqu ala wahidin min hala hajaru, andai kata melihat oleh makhluk atas satu dari tubuh kotoran itu, dari qadaih atau qabaih, ajarun saya mereka hijrah, ninggalin ninggalin dia, wa tabarra'u minhu, dan dia bebas dari dia, wa taradu dan mengusir manusia akan seseorang. Allah musta'an, dan berdoa itu dan yang dimintai pertolongan. Jangan sampai ketahuan ada aibnya, hatinya ada kotorannya. Yang mana itu kotoran kalau dibuka ke nama Allah, ketahuan nama makhluk, itu bau banget. Orang di hatinya punya sifat hasud, sombong, ataupun congkak, ataupun punya sifat buruk, itu kita aja gak betah
Itu kita nggak ngelihat, cuma ngerasa doang. Bagaimana kalau kelihatan aibnya, wow banget, hatinya busuk, wow atau itu kalau udah ada. Nah, penting tuh, makanya minta sama Allah dibersihin hati biar Allah kasih qalban salim, hati yang halim begitu ya, biar layak nerima ilmu, layak nerima rahmat Allah, layak nerima nadrah ala ya Allah binadrah minal ainil rahimah tudawi kullama bi min amradin saqim. Ya Allah pandang kami, ya Allah pandang kami punya penyakit ya Allah, gitu, minta dipandang, jangan didiemin. Udah hatinya jelek, hatinya udah rusak, didiemin. Punya penyakit didiemin, orang berobat mati. Hati kalau sudah mati repot. Dan setelah diteliti semua penyakit itu sumbernya dari hati. Penyakit zahir, asam lambung, mah, terus lagi asam lambung, mah, masuk angin. Dari hati semua penyakit-penyakit. Orang puyeng apa? Hatinya ngeruwet, masuk angin, akhirnya nggak makan tuh lagi mikirin aja, masuk angin, krokin, gitu ya. Terus dipikirin terus, ya dipikirin terus, jadi pikiran, jadi lambung, penyakit asam lambung, penyakit mah, gitu. Pikirin, semua itu sumbernya dari hati. Hatinya bagus, bersih, enjoy. Bisa. Dan sampai dilihat ya, kalau ada penyakit hati, buru-buru bersihin, jangan sampai ngendep, jangan sampai bau cucian, gitu ya, buru-buru, bahaya kalau ketahuan. Dan sama ahlillah itu kerasa orang punya sifat jumawa, pengen dipuji, pengen popularitas, kelihatan, ngarep, pengen masyhur, kelihatan, nama kedeteksi sama ahli batin, gitu ya, rusak. Capek-capek nyari ilmu, beramal, tapi tujuannya manusia, tujuannya pengen popularitas, pengen terkenal, sebetulnya pengen ini, rusak, gitu ya. Terus ngajinya itu kemana? Rusak, bertahun-tahun capek kita ngaji itu. Kalau cuma buat tujuannya ngerusak, buat apa belajar? Kalau buat tujuan ngerusak, kita belajar ngaji biar dandanin diri kita. Jangan sampai ada ini, ada itu. Karena apa? Kegiatan apapun, agama sekalipun, kalau dicampuri dengan dunia, jadi berantem, jadinya saing-saingan. Ngurus masjid, dunia bukan. Ngabdi ke masjid, dunia apa akhirat? Tapi kalau tujuannya di hatinya dunia, pengen jabatan, pengen tujuannya kedudukan, biar dianggap, berantem pasti. Berantem. Nggak lucu berantem di masjid, berantem di kandang ayam, di sabung ayam berantem. Di masjid berantem, nggak lucu. Di majelis taklim sama-sama ngaji, tahu ilmu, yang diajarkan kitab tasawuf, yang diajarkan kitab, berantem nih sama-sama orang majelis, berarti itu ngajinya sia-sia. Kenapa ngaji sia-sia? Kenapa ngajinya sia-sia? Karena ngerusak. Jadi ngajinya bukan buat memperbaiki, tapi merusak. Kalau ada dunia begitu, rebut-rebutan, apa yang direbutin? Orang ngaji buat dandanin awak. Yang ngaji biarin, mau dianggap mau kagak, orang benci semua, ya bodo amat. Nah, begitu ya, nggak peduli. Mau orang kagak nganggep, ya bodo amat. Mau orang ngaji kagak, terserah. Saya mau gak nyari orang, saya ngaji buat perbaiki diri sendiri, begitu tuh. Biar enggak ngaji itu bukan biar dipanggil ustaz, atau dipanggil kiai, atau dipanggil tuan guru, atau dihormat, enggak. Jangan begitu. Sayang kita ngaji, emang kagak capek ngaji? Buang-buang waktu, buang-buang umur, buang-buang biaya juga, tenaga,
ngantuk segala macam, buat ngerusak. Jangan nyanyi terus dandanin awak gitu ya, dandanin. Al aslu salisu, asal yang ketiga, annal qalba malikun, sesungguhnya hati itu raja, muta'un yang ditaati seperti raja, wa ra'isun muttaba' dan pemimpin yang diikuti hati. Fal a'da'u kulluha taba'un, maka anggota tubuh semuanya itu pengikut aja. Fa idza salahal matbu salahat taba', maka bila layak, bila bagus, bila patut orang yang diikuti, hati maksudnya maka bagus pula taba'u pengikutnya. Kalau yang diikuti pemimpinnya bagus, yang ikut pun bagus, tergantung. Wa idza istaqamal maliku istaqamatir ra'iyah. Bila seimbang, teguh, jejak oleh raja, maka jejak pula rakyatnya. Kalau pemimpinnya seimbang, rakyat pun stabil seimbang. Kalau pemimpinnya enggak istiqamah, rakyat pun berantakan. Makanya ada guru spiritual. Apaan maksud guru spiritual? Dukun gitu? Bukan. Guru spiritual itu seorang guru yang mendidik hati batin gitu, dididik yang kayak gini. Bukan guru jampi. Ini lagi nih di jampi, botak awal. Enggak, bukan gitu. Guru spiritual itu yang bisa ngedidik hati. Jangan gini, niatnya begini. Itu namanya guru spiritual. Sekarang kebalik, guru spiritual dukun. Ya. Alhamdulillah, guru spiritual itu guru yang mengetahui hati seorang murid, keadaannya. Begitu, bukan guru dunia. Bukan begini, ini baca biar kamu dihormatin lah. Ini baca biar kamu ditakutin. Gila aja, ntar juga takut orang. Gak usah pakai jambi-jambi ini biar orang pada demen sama sudah. Kok gitu ya? Orang nggak di ini hatinya, jangan begitu, begini nih. Jatuh. Gitu. Jangan malah ini. Itu tuh saingan sama ini, usahanya lagi ini. Di situ ada siapa? Baca, ntar jomplang lah, disuruh nyantet. Kayak tukang santet itu, bukan kiai itu, dukun. Nih baca, ntar usaha dia rubuh. Orang bukan begitu, nasihati gini nih ya, gitu. Dididik hatinya, jangan malah diadu. Begitu tergantung gurunya sih. Kalau gurunya adut dunia, murid adut dunia juga. Pokoknya begitu. Gurunya adut dunia, murid adut dunia. Guru rusak kan tadi, guru rusak, hatinya gurunya rusak, murid lebih rusak, hancur. Coba kalau tahu. Emang gampang ngejaga hati, susah ngejaga hati itu. Ya. Tapi kalau udah stabil, udah istiqomah, jaga hati udah. Orang kalau udah bersih hatinya, nggak perlu lagi banyak amal, dan itu udah cukup. Amalan dia adalah menjaga hati, islahul qalb. Ditambah dia banyak amal. Baca ini, baca itu, udah. Ahli tarekat itu orang yang masuk tarekat. Ini yang lagi dididik hatinya. Tarbiyah, didik. Kan didik. Bukan ngedidik bukan ngedidik dohir, bukan ngedidik makannya sama apa, tempe. Makannya yang enakan dikit, itu bukan gitu. Tapi hati makan tidak peduli. Mau apa kayak tapi batin dididik. Lulus. Jadi orang soleh. Gak perlu dipanggil, gak perlu ini orang soleh. Enggak. Soleh mah antara dia antara Allah. Soleh mah ketika sendiri, bukan di depan orang. Walaupun di depan orang, masya Allah, soleh banget ya. Siwak nggak pernah lepas, sarung nggak pernah lepas, ya kan, peci nggak pernah lepas, soleh banget. Tapi udah ngetrek, pakai sarung sampai ampak-ampakan.
Soleh mah patokannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Soleh mah ketika sendiri TWK tuh ya soleh mah di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Walaupun orang nggak nganggap ini biasa aja nggak dianggap, tapi sama Allah hubungannya bagus. Itu Allah. Kalau bukan patokan pakaian Fayubayinu laka dzalika maruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyatakan bagimu dzalika akan itu anal qalba malikun muta'un dan sebagainya, maruya an Nabi oleh apa yang diriwayatkan Yama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu tegasnya bahwasanya Nabi berkata, Nabi inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu, ala wa hiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging, jantung itu dagingnya itu. Bila bagus itu mudghah salahal jasad, maka bagus pula seluruh jasad semuanya. Bila rusak itu mudghah, maka rusak pula jasad semuanya. Penting tuh Nabi yang ngasih tahu. Nabi itu dokter, Nabi itu guru, sang maha guru, masternya guru, masternya dokter hati, master segala bidang. Ini kita udah dididik sama Rasulullah. Imam Ghazali menyampaikan ajaran Nabi. Imam Ghazali mah bukan pemilik ajaran asli yang punya Nabi Muhammad. Kita ngaji itu lagi menghadirkan ruhaniyahnya Nabi Muhammad. Orang ngaji syariat maksudnya ngaji. Itu ruhani Nabi hadir. Ruhani Imam Ghazali, kita baca kitab Imam Ghazali hadir ruhannya. Gitu. Maka ketika ruhaniyahnya hadir jangan diusir. Musirnya pakai apa? Pakai rokok. Orang maulid ngerokok, Nabi nggak mau datang. Orang ngaji itu ruhaniyah Nabi datang. Kita ngerokok, kabur. Kita mau pengen didatangi sama Rasul, udah datang kita usir pakai rokok. Oh. Nah, orang ngaji itu didatangin Rasulullah, didatangin Nabi, duduk bareng Nabi di sini rohanianya. Maka jangan diusir keberadaan Rasulullah dengan rokok. Nabi nggak suka merokok, masalahnya kita nggak melarang karena mau merokok, tapi aneh katakan begitu. Begitu nanti kalau istirahat dulu di Hadramaut ada orang lagi baca maulid, Nabi datang, pas mulai Nabi nggak mau masuk, di dalam rumah ada yang ngerokok, nggak jadi masuk. Nggak jadi masuk. Coba aja kita ada presiden, kita ngerokok di depannya, wow. Depan presiden kita ngerokok aja, ditembak sama Kopassus. Ini orang gak punya adab tuh dia. Lagi rapat gitu, aja dia ngerokok aja. Diusir, apalagi di hadapan Nabi Muhammad SAW itu sul adab. Ada nggak orang baca Quran sambil ngerokok? Atau lagi zikir, lagi baca roti? Suladat. Ngaji itu lebih dari zikir. Orang ngaji lebih dari zikir. Kadang ini ada kiai, apa bakar kita udah, enggak tuh ya. Lagi ngaji jangan sambil ngerokok. Dia lagi interaksinya sama Allah, sama Rasul, sama yang punya kitab. Karena ngaji itu lebih dari zikir, lebih utama dari zikir. Berarti yang datang pun lebih daripada zikir. Oke. Masuknya ilmu ke dada kita lantaran Rasulullah hadir saat dipantau sama Nabi Muhammad. Umatannya lagi ngaji nih. Ilmu yang turun itu lewat Rasul dulu, bukan lewat
guru, lewat Rasul dibagi. Makanya Allahu yu'ti wa ana qasim. Allah yang ngasih, saya yang bagi-bagi. Apa aja bentuknya nikmat lewat Nabi Muhammad. Nabi yang nggak bagi-bagi. Nabi itu yang bagi itu satu. Allahu yu'ti wa ana qasim. Wa ana qasim. Aku yang berbagi kata Nabi. Dipantau sama Nabi. Apa ini dapatnya? Yang dapat pulang ngerti aja. Jadi yang bikin ngerti itu Rasulullah SAW. Dan guru bukan kitab, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini didikan Nabi. Ketika bilang anil Nabi SAW, ini Nabinya ada. Annahu qala inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah tuh mudghah itu adalah hati. Kalau hatinya bagus gitu ya. Kalau rusak wa idza kana salahul kulli fi dzalika, dan bila ada bagusnya semua pada yang demikian, salahul qalbi wa fasadi wajib sarful inayati ilaih, maka wajib mengalihkan perhatian kepada dzalik. Kalau patutnya semua anggota tubuh itu pada bagus dan tidaknya hati, maka wajib mengalihkan perhatian penuh kepada hati. Harus perhatian biar gitu ya. Al-aslul rabi'u, bermula asal yang keempat. Annal qalba khizanatu kulli jawharin lil 'abdi nafizin, itu bahwasanya hati khizanah, simpenan, siap mutiara, mutiara bagi seorang hamba yang mahal. Kayak tauhid adanya di hati, semua ilmu adanya di hati. Wa kullu ma'nan khatirin, dan setiap makna yang agung. Walahal aqlu, dan bagi hati al-aqlu awaluha ya. Ini kurang nih yang kitab ini nih. Ini kitab kecil, yang pegang kitab kecil tarain alif. Awaluha al-aqlu, tarain alif. Ada alifnya itu, taruhin di awalnya, tandain garis alif. Awaluha, bermula yang pertamanya, al-aqlu itu akal. Awaluha al-aqlu, awal jawahir, mutiara yang disimpannya tuh. Itu pertama akal. Apa itu akal? Akal itu ilmu, nama akal itu dimaksud dengan al-mudrik, madrak lil ulum. Akal tuh banyak tafsir, takrifnya akal tuh banyak di sini. Di sini disebutin akal tuh banyak. Akal itu qad yutlaqu wa yuradu bihi al-ilmu bi haqa'iqil umur, mengetahui dengan hakikatnya beberapa perkara. Jadi akal itu fayakunu ibaratan an sifatil ilmi alladhi mahalul qalbu, ibarat daripada sifatnya ilmu yang tempatnya itu di hati. Qalb adanya di hati tuh akal. Wa ajalluha ma'rifatullah, dan bermula paling agungnya itu mutiara itu adalah ma'rifatullah. Paling besar, paling bagus, paling mulia, paling mahal adalah ma'rifatullah. Ketika di dalam hati ada
ma'rifatullah. Di hati ada rasa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah Subhanahu, iman maksudnya. Maksudnya ma'rifat itu adalah iman, keyakinan. Allati ya sababu sa'adati darain, yang bermula iyalati itu sebab bahagia dunia akhirat. Orang kalau pengen bahagia harus kuat imannya, harus ngaji tauhidnya full. Itu ma'rifat. Para wali-wali itu ma'rifatnya tinggi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia. Wali orang-orang bahagia walaupun kelihatannya menderita. Wali itu sengsara. Emang apa sengsara? Emang dia menyandang bala? Emang enak menyandang bala? Enggak enak. Tapi mereka bahagia karena dilakukan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ketabahan, keikhlasan. Makanya para wali-wali bahagia. Ciri orang bahagia di dunia, di akhirat, iya di dunia, dikasih rezeki sama Allah, ma'rifatullah, ilmu, ma'rifat dan sebagainya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli adalah seorang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat juga ada kelasnya. Iman ma'rifat ya. Ada iman yang naik dan turun. Ini ada iman yang naik terus naik. Itu imannya para nabi. Naik terus iman para nabi. Ma'rifatnya naik, nggak ada turunnya. Ada yang naik turun. Imannya mukmin itu mah. Kalau tadi iman yang naik terus imannya para nabi dan para ahli warisnya nabi, para aulia, naik terus. Ada yang imannya naik turun, ya naik kayak kita nih, imannya mukmin naik, kadang naik kadang turun, lagi naik rajin, lagi turun. Nah kita tuh ada yang imannya enggak naik enggak turun, stabil. Iman siapa itu? Imannya malaikat. Malaikat mah nggak naik, nggak turun imannya. Ada yang turun, jeblok, apa itu? Iblis. Makin turun, makin hina. Iman itu ada 4, ya. Ada yang naik terus, ada yang naik turun, ada yang stabil, ada yang turun terus. Gitu, ma'rifat. Harus dijaga ma'rifat juga. Ngejaganya gimana? Kita hati ngejaga hati. Halaman 68. Ngejaga hati. Naik turun naik turun. Ngejaga hati, jaga dari maksiat, dijaga itu hati benar-benar perlu dikekang. Sumbal basair, kemudian basirah. Basirah itu mata hati. Allati biha taqaddumul wijah indallah. Yang dengan basirah itu at-taqaddumu bermula maju, wal wijah dan dapat kedudukan pangkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Basirahnya. Basirah. Kalau ma'rifat tadi iman. Kalau basirah mah mata hati. Mata hati. Kata sebagian ulama, ditanya apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu laisa lil arifin ala. Orang ahli ma'rifat mah enggak ada ketergantungan sama la li muhibbin syaqwa wala li muhibbin syaqwa. Orang yang pecinta mah enggak ngeluh. Kalau orang cinta ngeluh berarti belum mendapatkan cinta sejati. Orang kalau demen udah gak ngeluh lagi, mau diapain nggak ada ngeluh. Dapat begitu. Kalau demen masih ngeluh, selalu begini, masih belum dapat. Kalau udah dia pecinta sejati, nggak ada rasa ngeluh. Kalau gitu udah cinta sama Allah, Allah ngasih apa aja kita demen aja mau. Benar nggak? Bang Awal demen sama Don, misalkan. Itu dicubit sama wadon biasa aja, diselepet
biasa aja. Dikentutin, sedap katanya. Kenapa? Nggak ngeluh, nggak ada rasa sakit. Kalau cinta sejati mah maksudnya mah sama Allah begitu, dikasih sama Allah tetap syukur, nggak dikasih tetap cinta sama Allah, nggak berubah. Orang yang cinta sejati itu nggak berubah, nggak syakwa, nggak halu. Wala li 'abdin da'wah, tidak ada bagi seorang hamba pengakuan. Kalau kita emang seorang hamba, jangan ngaku-ngaku, jangan ngerasa, jangan ngaku ini dan itu. Kalau memang betul kita seorang hamba Allah, ini mah jabatannya hamba ngaku palsu. Udah tahu Hansip ngaku tentara, lucu nggak? Dia Hansip jabatannya ngaku tentara, kita nih hamba, ngaku-ngaku, ngerebut-rebut sifat Tuhan, ngerebut-rebut sifat Allah. Ngaku-ngaku ini nggak boleh, ada akuan-akuan. Kalau benar seorang hamba mah wala li khaifin gararun, dan tidak ada bagi orang yang takut kepada Allah qararun, diam. Orang kalau takut mah sama Allah nggak bakal tetap, pasti dia berubah. Wala li ahad min Allah azza wa jalla firar, dan tidak ada bagi seseorang itu bisa lari dari Allah, nggak bisa. Dengan lari dari Allah nggak ada yang bisa. Faqad su'ila 'anil ma'rifah, dan ditanya Imam Syibli tentang ma'rifat. Faqala kata Imam Syibli awwaluha Allah ta'ala wa akhiruha ma la nihayata. Awalnya ma'rifat itu kenal Allah, yakin sama Allah. Akhirnya nggak ada puncak, tenggelam di samudra yang tidak ada tepi, yang nggak ada pantainya, tenggelam di lautan yang tidak bertepi. Ma'rifat tuh orang makin tinggi ma'rifatnya, makin keagungan Allah itu terbuka lebar di hatinya. Itu tuh yang dicari itu, bukan cuma ngaji aja, nggak ada peningkatan. Ya, kita ngaji itu harus ada peningkatan, Terus basirah, basirah itu adalah quwwatun lil qalbi binuril quds ya rabbi haqiqal asya batinaha bimathabatil basatil nafsi ya rabbi suwarul asya wa dhahirah wa hiya allati yusammi'u kama quwwal aqilah wal quwwatul qudsiyah. Basirah itu adalah kekuatan yang ada di hati, quwwatun lil qalbi, kekuatan binuril qudus, dengan cahaya Allah yang bisa melihat segala perkara. Kadang orang ada di sini dia ngetahui, ngerasa orang di hatinya begini, dia tahu isi hati orang, tahu begini, itu basirah namanya. Awas, namanya basirah. Dari sini bisa melihat, bisa mantau orang-orang di luar, bisa ngedengar, bisa ngelihat, bisa ngerasa. Itu namanya basirah. Tahu zahir hakikatnya suatu dan batinnya suatu. Peka orang basirah, basirahnya tajam. Fulan begini udah tahu. Itu adanya di hati. Seperti mata bisa melihat sesuatu yang kelihatan. Nah, basirah kalau aktif bisa ngerasa, bisa ngedengar isi hati orang. Nah, tahu dia pengen apa, tahu gak ada. Pengen nggak usah ngomong. Itu kalau orang basirah, tajam basirahnya, mata hati. Begitu tuh hasil jerih payah. Kadang ada wahbi dari Allah dikasih, ada yang jerih payah, dia ngamalin ilmu, jaga hati, dapat. Gitu ya. Itu yang disebut firasah. Takut firasatal mukmin, takutlah akan firasatnya orang mukmin. Maksud mukmin di sini wali. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang mukmin itu melihatnya bukan dengan mata, bukan dengan pikiran, tapi dengan nurillah, dengan cahayanya. Tajam orang wali. Kita minta pendapat sama seorang wali, kata wali begini, itu basirah yang bicara, bukan akal lagi, dia udah di atasnya akal. Itu basirah, tajam melihatannya ya. Basirah. Summa niyatul khalisatu, kemudian niat yang khalisah, yang murni, fil ta'ati, pada taat allati ta'allaqu bi tsabul abad, yang berkaitan dengan yaitu taat atau dengan oleh pahala abadi, pahala yang abadi. Kemudian ketaatan ya
niat yang bagus ya, pada taat allati ta'allaqu biha dengan niat. Summa anwa'ul ulum, kemudian ilmu adanya di hati, macam-macamnya ilmu-ilmu, wal hikami dan hikmah-hikmah allati yasharruful 'abdi, yang mana ilmu itu adalah kemuliaan seorang hamba. Penting makanya jaga syairul akhlaqi syarifati, dan seluruh dan sisa-sisa akhlak yang mulia, wal khisal hamidah wal khisal hamidati, dan perkara yang terpuji, allati biyasul tafadul rijal, yang dengannya allati hasil tafadul rijal, berbeda-bedanya laki-laki unggul. Alama fasalna wa syarahna fi kitab asrul muamalati dini, atas apa yang kita tafsir dan kita jelaskan di dalam kitab rahasia muamalat agama di Ihya Ulumuddin. Wa haqqun li misli hadhil khazanah terfadul, dan wa haqqah, dan nyata bagi sumpama ini khizanah, simpenan apa, antuhfadha, bahwa disimpan, dipelihara ya khizanah, peti khizanah itu kayak peti, dan atusanu anil adnasi, dan dijaga dari kotoran, wal afati, dan penyakit, wa tahrusa, dan kau jaga, wa tuhrasa, dan dijaga, wa tuhraza, dan dijaga, nasuraki, daripada pencuri, wal qutta', dan pembegal, wa tukrama, tujal, dan dimuliakan dan diagungkan, bidurubil karamati, dengan segala macam penghormatan, dengan segala macam kemuliaan, di alayil haqatil kaljir aziz, dan nasun, agar tidak menyertai, mengikuti akan itu mutiara yang mulia, yang istimewa, yang agung, yang mulia, dan nasun oleh kotoran, walayat farah biha, dan tidak memperoleh, walayat farah biha, dan tidak diambil, wapo biha, dengan jawahir, waliyatubillah, walayat farah, dan tidak mengambil biha, dengannya jawahir, waliyatubillah, dan bermula berlindung dengan aduun, failnya tuh, aduun oleh musuh, agar jangan sampai diambil musuh ya. Wal aslul khamisu, dan ada pundak asal yang kelima, anni ta'amaltu halahu, itu sungguhnya aku itu merenungi akan keadaan hati, fawajidullah khamsata ahwalin, maka aku dapati bagi hati akan 5 keadaan. Hati itu memiliki 5 keadaan. Laisat li ghairihi, yang tidak ada hal itu bagi selain hati, min a'dha ibni Adam, dari anggota tubuh Bani Adam. Ahaduha, bermula salah satunya, khamsahanal adu wa qasidun ilaih, bahwasanya musuh itu bermaksud pada hati, musuh setan memang yang dituju hati, setan menggodanya hati, yang dituju itu hati. Musuh muqbilun alaihi, yang menghadap atas hati, wa mulazimun, dan yang menunggu, menetepi bagi hati, tidak pernah lepas. Setan tuh memantau hati kita kayak mata-mata, baina syaitannya jasimun ala qalbi Adam, karena setan itu duduk bersemayam, berdeku di hatinya Bani Adam. Setan bahwa manzilul ilhami wal waswas, maka hati itu tempat turunnya ilham dan waswas. Yaqra'anihi bi da'watihi abadan, yang mengetuk ya, mengetuk ilham dan waswas dengan 2 ajakan selama-lamanya. Tugasnya syaitan, al-malak wa syaitan, malaikat dan setan. Malaikat sama setan selama-lamanya terus gedor-gedor waswasanya. Wasani, dan bermula yang kedua, asyuglulahu, anasyaglalahu, bahwasanya sibuk bagi hati aksa. Hati itu paling sibuk, itu hati paling ruwet. Karena hati kadang kita tidur, hati enggak tidur, sibuk. Fa'inal aqla wal hawa kilahuma fihi, karena sungguhnya akal dan hawa nafsu, kilahuma itu bermula tiap-tiap akal dan hawa fihi itu di hati. Wa huwa mu'tarakul askari, ini maka hati itu mu'tarakul askari, ini tempat perangnya 2 tentara. Di situ tempat terperangnya tentara akal dan tentara nafsu. Al hawa wa junudih wal aql wa junudih, tegasnya hawa nafsu wa junuduhu, dan oleh al hawa wa junudihi, hawa dan tentaranya hawa, wal aqli, dan akal dan tentaranya akal. Bahwa abadan fi muhabaratil mutaqaddim wa tanaqudihima, maka bermula hati selama-lamanya itu antara peperangan 2 tentara, wa taqadulihima, dan peperangan askarain
watanaqudima dan bertentangan asfarid hakal sagar ayah harus wa yaksun walai Quran. Dan nyata bagi benteng perang wahak kabis sageri ayo rasa dijaga benteng kayoksona dan dijaga walifat jangan dilengah jangan dilalai. Tapi benteng hati ini kudu dijaga biar nggak diserang sama benteng sama pasukan akal pasukan hawa nafsu, pasukan setan. Jangan sampai hati kita diserang, dijaga. Cara ngejaganya gimana? Kadang-kadang baca ayat kursi, zikir sama Allah, baca roti, baca pokoknya beri-beri dan orang-orang saleh itu ngejaga hati dari setan. Roti berantos, roti bulhaddad, baca sakron, baca hizib nasr, hizib bahar, baca. Orang kalau selalu zikir hatinya atau lidahnya hatinya kan setan mundur, tapi dia nggak lengah, mantau terus dipantau. Kita lupa aja caplok gitu ya. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidur satunya jaga. Makanya kita mau tidur, bismillah, zikir gitu, kita jaga. Bangun tidur, baca zikir. Mau kamar mandi, karena kita ini nggak selalu diawasi. Wasali sudah bermulai yang ketiga, nal awaridul kasyami, bahwa yang datang bagi hati itu seperti panah, seperti anak panah yang datang ke hati itu. Segala sesuatu yang datang ke hati itu seperti anak panah bertubi-tubi. La tazalu taqaw fi kalmatorin, senantiasa yang warid taqaw itu terjadi awal fi pada hati seperti hujan. Terus kita itu didatangin sifat-sifat ini. Kalau kita nggak bisa jaga, nggak ada benteng, la tazalu tumtiru alaihi lailan wa naharan la tanqati'u, senantiasa menghujani itu awarid atas hati siang dan malam dan siang, la tanqati'u, halnya tidak terputus. Terus dihujani terus hati kita kan, bisikan-bisikan itu nggak pernah berhenti. Kadang suruh jadi penjahat, kadang suruh begini, kadang suruh begitu. Hati tuh penting, makanya wantala wala anta taqdir ala manha wa tamtani'a, dan tidaklah engkau itu mampu untuk mencegahnya awarid tanya maka kau tercegah. Dan kita nggak mampu menghalau panahan, dipanah terus kita hati ini terus. Alaysa bimanzilatil ain allati bainal jafnain, dan tidaklah hati itu seperti mata yang antara dua selaput, yang bisa dituhumatu, yang bisa dipejamkan itu mata. Atas tarihu mau istirahat. Kalau mata mah bisa istirahat, hati nggak bisa. Al takun fi maudin khalin awlailin mudlimin, ataupun ada engkau itu di tempat yang sunyi atau malam yang gelap, fatakhiru ru'yatuhuma, maka cukup ru'yatuhuma melihat, maka cukup akan melihat dua mata, ketuk ru'yatuhuma. Kalau lisannya atau seperti lisan, hati itu tidak seperti lisan. Wasyafatan lisan alladzi huwa min wara'il hajibin, yang lisan itu ada di dua dinding. Apa kalasnan wasyafatain, tegasnya gigi dan dua bibir. Antal qadir ala manhi wa taskini, dan engkau itu kuasa atas mencegah dan mendiamkan lisan. Kalau lisan bisa ditahan, bisa diam. Badal qalbu gharadu min khawatir, akan tetapi bermula hati itu menjadi bulan-bulan, menjadi sasaran buat segala lintasan hati itu datang terus. La taqdiru ala man wa tahwil ala bihalin, hanya tidak sanggup engkau atas mencegah khawatir dan menjaga dari khawatir dengan segala keadaan. Wa ya la taqdiru waktin, dan dia khawatir itu tidak terputus khawatir dari mobil waktu dengan satu waktu. Nafsu musari'atun ila tibai, kemudian nafsu itu segera untuk mengikuti khawatir, al-imtisali, dan mengikutnya al-imtisali an-dalik, dan mengikuti an-dalika daripada itu ittiba'un nafsi dan khawatir. Imtina, di situ imtina apa imtisal? Imtina ya. Yang imtisal yang tulisannya salah. Imtina bukan imtisal.
Wal imtina dan tercegah dzalika daripada itu, khawatir ittiba daripada ittiba bima jujit pada capeknya taat sungguh-sungguh. Wal imtina dzalik bima jujit amrun syadidun wa mihnatun adhimun, dan bermula tercegah dari mengikuti hawa nafsu, mengikut supaya enggak ngikutin tuh bima jujit pada kesungguh-sungguhan taat itu perkara yang sangat dan ujian yang besar. Pengennya hati kan bisa udah jangan sholat tar aja gini tuh, melawannya susah, biar nggak bisa dibisikin kayak gitu susah gitu ya. Warabi'u dan bermula yang keempat, anak ila jauh, yaitu bahwasanya mengobati hati itu sulit, itu wagaibun anka, karena bermula hati itu gaib darimu, karena hati itu gaib. Pada takadu tasyuru hatta tadubu bih, maka tidak dekat, nyaris tidak akan engkau terasa hatta taduba afihi, sehingga kau berjalan pada hati enggak kerasa, nyaris enggak kerasa takadusun hadubi, sehingga berjalan pada hati afatun oleh satu penyakit, watuhdisu lahu atau watahadudu, dan datang itu afat lahu bagi hati. Tahtaju, maka butuh engkau ila an tabhasa an dzalika tamal bahsi bitulil juhdi, engkau membahas dari yang demikian apa? Afat dengan sempurnanya pembahasan, dengan pan bitulil juhdi, dengan pan lamanya sungguh-sungguh, ada fikin nazar dan halusnya pandangan, wakasrat riyadhah dan banyak riyadhah. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, annal afati ilaihi asra'u, bahwasanya afat kepada hati itu lebih cepat, bahwa dan hati ilal inqilabi, kepada bolak-balik, aqrabu itu dekat, hati mah dekat bolak-balik. Laqad kila, maka sungguh telah dikatakan, innal qalba asra'u inqilaban min gidri bi ghalayanihi, mempunyai hati itu cepat bolak-baliknya daripada gidir, pada mendidihnya gidir. Gidir kan bolak-balik tuh membolak, hati lebih cepat lagi dari itu. Lidzalika, dan karena itu asra'u inqilaban dikatakan apa masum yal qalbu illa min taqallubihi, tidak dinamakan oleh hati kecuali karena atau dari bolak-baliknya hati. Rajul lisani atwara, bermula dan bermula akal, yadribu bil insani atwara, itu mengubah akal dengan manusia, atwara akan keadaan, merubah akal itu, pendapat itu merubah seseorang akan beberapa keadaan. Summa inzalal qalbu waliyadu billah azalatuhu a'lamu, kemudian jika tergelincir oleh hati waliyadu billah, berlindung itu dengan Allah, fazalatuhu, maka bermula tergelincirnya hati itu lebih besar, waku asabu afdal, dan terjatuhnya hati itu lebih sulit, wa afdal, lebih menakutkan, idanahu qaswatun wa mailun ilallah, karena paling rendahnya itu keplesetnya hati, paling rendahnya hati. Qaswatun itu keras, naudzubillah, wa mailun dan cenderung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tahu, dan paling puncaknya keplesetnya hati khatmun bi kufrin, itu dicap dengan kekufuran, waliyadzubillah ta'ala. Ama tasma'u, apakah kau tidak mendengar akan firman Allah ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka menolak setan dan sombong setan, wa kana, dan adalah iblis setan, minal kafirin, itu daripada orang-orang kafir. Wa kana al-kibru bi qalbihi, wa kana al-kibru bi qalbihi, maka adalah sombong itu di hati iblis, sombong. Fahamalahu 'alal iba wal kufri, maka mendorong itu sombong akan iblis atas menolak, wal kufri, dan kufur bidhahiri, dengan zahirnya iblis. Atas mau Allah ta'ala, apakah kau tidak melihat akan firman Allah ta'ala, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawah, dan akan tetapi cenderung malabal ambit bawra ila dunia, akan tapi cenderung Bal'am bin Bawra ke dunia, mata bahamu, dan mengikuti ya Bal'am hawahu, akan hawa nafsunya Bal'am bin Bawra,
ikutin akhrajahu atau hawa. Maka al-mailu watibul hawa biqalbi, maka adalah cenderung dan ikutin hawa nafsu itu di hati Bal'am. Fahamalahu ala dzalika dzambil masyumi bi nafsi, maka mendorong yaitu tibaul hawa, mail watibul hawa ala dzalika dzambil masyum, atas itu dosa yang tercela, yang celak, yang sia, yang buruk bi nafsi al-masyum bi nafsi, yang dengan zatnya amat semoga Allah Ta'ala. Apakah kau tidak mendengar akan firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu af'idatahum absarahum, kami membolak-balik akan hati mereka dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala maratin, hanya akan sebagai mana tidak beriman mereka bihi dengan Allah awal maratin, di awal permulaan, wa nadhuru fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan akan mereka di dalam kesesatan mereka yang halnya bingung mereka. Wa lihadzal makna, dan bagi ini makna ayyuhar rajulu, wahai laki-laki, dan bagi ini wahai laki-laki, khafa ibadullahi al-khasu ala qulubihim wa bukau, dan karena ini makna wahai laki-laki, takut oleh beberapa hambanya Allah Ta'ala al-khawasu, yang khawas, takut khawatir ala qulubihim, atas hati mereka, wa bukau alaihi, dan mereka menangis di atas qulub, wasarafu, dan mengarahkan mereka ibad inayatahum, akan inayatnya ibad ilai kepada qulub. Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Ta'ala fi wasfihim, pada mensifati mereka ibad, yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar, mereka takut akan satu hari yang bolak-balik padanya yawman, oleh hati dan penglihatan. Ja'alana Allah yakum minal mu'tabirina bil ibad, semoga menjadikan akan kita oleh Allah dan akan kalian daripada orang yang mengambil pelajaran dengan pelajaran, al-muhtamina bi mu'adil khatar, yang peduli dengan tempat-tempat yang bahaya, al-muwaffaqina, yang diberi taufik semua lislahi qulubihim, untuk memperbaiki hati mereka, wa nadhari, dengan bagusnya pandangan, innahu arhamur rahimin, sungguhnya Allah itu paling pengasihnya di antara orang-orang pengasih, maha pengasih di antara orang-orang. Baik, sila,